kita hentikan kegiatan kita dulu, terus kita tarik nafas dalam-dalam ya. Coba sekarang ya, pada saat ini rasakan kalian pada saat menarik nafas, kemudian rasakan pada saat dia menghembuskan nafas. Rasakan bagaimana kalian masih sehat, masih diberikan nikmat kesehatan untuk bisa bernafas. Nah, dengan sadar nikmat bernafas kalian rasakan, ya, tarik nafas, ya, hembuskan. Nah, sekarang kita mulai berdoa dengan khusyuk ya. Silakan kita berdoa. Alhamdulillah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang seperti biasa, pembiasaan setelah kita berdoa agar kita semakin cinta kepada tanah air kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, Indonesia Pusaka. Masih ingat kan? Indonesia Pusaka. Nah, sekarang pada saat menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ini, kalian rasakan anginnya sedang berhembus. Kalian lihat sekeliling kalian, boleh lihat teman kalian, boleh juga mengingat orang tua di rumah yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita. Indonesia tanah kita akan belajar hari ini apa saja yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan mempelajari sikap-sikap toleransi yang kita akan menyimak video yang di dalamnya ada tentang toleransi. Tolong diperhatikan baik-baik ya video yang akan Ibu Guru putarkan ini. Ya, dari video yang kita simak tadi, siapa saja tokoh-tokoh dalam video toleransi? Musa dan Musa. Kurir. Terus Umar. Pada saat Musa sama Rara bermain bola, mana? Oh iya. Perhatikan semua. Kalau pada saat Musa dan Rara bermain bola, apa yang terjadi dengan Mas Kurirnya? Ya? Apa? Barang-barangnya jatuh. Apa yang dilakukan oleh Musa dan Rara? Membantunya. Bagaimana caranya membantunya? Ya? Mengangkat barangnya. Apa itu diangkat? Barangnya apa? Apakah Musa dan Rara membantu Mas Kurir? Membantunya. Jadi walaupun dia berbeda agama, tetap mereka membantu Mas Kurir. Nah, begitu dia pulang, ternyata di rumah ditemuinya siapa? Rumah sedang bagaimana? Telepon. Apa yang terjadi dengan orang yang sedang diteleponnya? Siapa yang rumahnya kebakaran itu? Siapa? Cimeme. Jadi Cimeme. Cimeme ini rumahnya kebakaran. Terus anak-anaknya siapa namanya? Terus sekali. Jadi
dari video ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita harus saling membantu walaupun kita berbeda agama. Pinter, kita harus saling membantu walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda. Rasakan ya. Bagaimana kalau perasaannya Cimeme? Cimeme itu perasaannya gimana? Sedih. Kenapa dia sedih? Rumahnya terbakar. Jadi bisa gambar di sini. Oleh perasaan Nusa dan Rara pada saat dia membantu Mas Kurir, bagaimana perasaannya? Senang. Dan ikhlas membantu. Kan itu ada Cimeme, boleh digambar sini. Ya, silakan. Ini cetak ya. Ini gambar perasaannya bagaimana nih? Rasanya sedang apa ini? Senang. Dari mana tahu senang ini? Dia senyum. Ini pakai kacamata ya? Rambutnya apa nih rambutnya? Iya. Oh ya, ini topinya ya, boleh. Boleh digambar yang lebih besar juga. Jadi ini perasaannya sedang senang. Mana yang perasaannya lagi sedih? Nah, kalau Satria perasaannya lagi gimana ini? Perasaannya sedang bagaimana ini? Yang besar. Ini gambarnya siapa, Julia? Uma apa Cimeme? Uma. Oh iya, gambarnya Uma. Dia perasaannya gimana itu si Uma? Senang. Ini. Ya, yang lain tempel. Bagaimana perasaannya tadi? Judul bacaan itu Melaksanakan sikap toleransi. kita menyimak video yang kedua masih tentang toleransi, tapi di sini khusus toleransi tentang umat beragama. Silakan dengan penuh kesadaran kita simak videonya ya, kita dengarkan, kita tonton. Banyaknya suku, ras, budaya, dan agama. Dan inilah kisahku tentang indahnya toleransi antar umat beragama. Sekarang masing-masing kelompok akan mengisi lembar kerja. Rasa. Terus? Rasa Ya, sama-sama bekerja ya. Ada yang membaca, ada yang menulisnya. Ya. Siapa yang akan membaca ini? Siapa yang akan membaca? Ya, silakan. Husnul, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baca yang keras dan lantang.
Arti penting melaksanakan sikap toleransi. 1. Membentuk persatuan bangsa. 2. Menciptakan kerukunan antara masyarakat. Nah, silakan pertama untuk kelompok. Bagaimana yang lain? Coba kelompok 2. Kelompok 2 Julia, Dira sama Tiara. Ya. Silakan, siapa yang mau baca? Ya, Eko. Ya, silakan. Baca dengan keras. Silakan kelompok lain, tolong perhatikan. Pelaksanaan toleransi di keluarga. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. 2. Mendengarkan dan menjalankan. Adit dengan subur. Siapa yang mau baca? Adit, ya silakan baca. Yang lain perhatikan tolong. Sekarang kelompok 4, silakan maju. Siapa kelompok 4? Azam sama Arif. Siapa yang akan baca? Kenapa? Oh iya, boleh, silakan. Ya. Silakan diperhatikan kelompok 4 baca hasil diskusinya. Tadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita akan bermain yang namanya role play komunikasi aktif. Di sini masing-masing akan berpasangan berdua ya, berpasangan. Yang pertama bercerita tentang bagaimana dia melaksanakan sikap toleransinya di rumah. Kemudian pasangan yang satu mendengarkan. Jadi satu bercerita, ya. Iya, boleh bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Indonesia. Bahasa Sasak juga boleh, enggak apa-apa. Silakan. Saya membantu ibu saya mencuci di rumah. Biasanya saya mencuci baju ibu saya, bapak saya, sama kakak saya. Dan mencuci piring disuruh sama ibu saya sholat dan saya sangat senang sekali saya. Ya, cukup dah. Terus sekarang siapa yang bercerita? Sasmita yang mendengarkan, Julia. Ya, silakan dimulai. Dan saya Adit yang bercerita ya. Adit yang bercerita kemudian didengarkan oleh Azam. Ya, silakan mulai bercerita tentang kegiatan di rumah. Bagaimana kamu membantu? saya membantu teman saya, mengajar saya, teman saya Iya, terus kamu tanyakan bagaimana? Menyaksikan video, kemudian bekerja sama dalam kelompok. Bagaimana perasaan kalian hari ini dalam belajar? Senang. Ada yang sedih? Senang. Senang? Azam? Senang. Oh, berarti rata-rata semua senang ya? Semua senang hari ini, alhamdulillah. Kira-kira ada enggak yang pernah mengalami situasi seperti Musa dan Rara? Yang ini kan kebakaran, ada yang dipimpin oleh Azam. Siap berdoa. Sebagai guru, saya merasakan masih kurang dalam hal mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Semakin banyak yang saya pelajari pada modul pendidikan guru penggerak ini, semakin kurang saja rasanya apa yang telah saya lakukan di kelas. Saya berdoa dalam hati,
Semoga nanti pembelajaran bisa menyenangkan dan bermakna bagi anak. Dan alhamdulillah ternyata sesuatu yang baru itu harus kita coba dulu biar tidak berandai-andai. Supaya adab sudah diterapkan oleh anak-anak. Namun kali ini nuansanya agak berbeda. Di dalamnya kita menempatkan kesadaran penuh pada saat mereka berdoa, dan itu sangatlah luar biasa. Kemudian pada saat penguatan karakter nasionalis, merasakan bait demi bait lagu dengan penuh kesadaran sambil mengingat orang-orang yang kita sayangi seperti orang tua, sangatlah amazing. Langkah kegiatan inti yang anak-anak lalui dalam pembelajaran mulai dari menyaksikan video yang berisi tentang toleransi yang menampakkan kesadaran penuh, yaitu pengenalan emosi dan keterampilan sosial, yaitu keterampilan berempati, melatih mereka untuk sejak dini mengenal rasa atau emosi yang ada atau muncul pada diri mereka, dan mengembangkan keterampilan berempati mereka setiap hari untuk bisa diasah sampai masa-masa yang akan datang. Mereka berdiskusi walaupun sering terkendala masalah bahasa, mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, tetapi mereka tetap berusaha untuk terlibat aktif di dalam diskusi tersebut. Pada saat mereka percaya diri, pada saat tampil mempresentasikan hasil diskusi mereka dan bisa bekerja sama dengan kelompoknya, itu adalah hal yang sangat saya syukuri. Lagi pada saat mereka bermain role play komunikasi aktif, di sini mereka walaupun bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sasak, tetapi mereka aktif menjadi pendengar dan juga aktif bercerita dengan pasangannya masing-masing. Saya sendiri masalah selalu pada kita setiap mencoba karya yang terjadi di kelas itu adalah pelajaran yang berharga bagi saya agar nanti bisa mendesain pembelajaran yang lebih bagus untuk kedepannya. Itu adalah PR bagi saya agar nanti bisa mendesain pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, kemudian lebih menyenangkan, lebih bermakna, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan murid serta tepat waktu. Pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial dan emosional bukanlah hal yang mustahil untuk kita lakukan. Yang terpenting di sini saya akan berusaha tetap semangat dan terus belajar untuk memperbaiki diri sehingga menjadi guru yang bisa menuntun murid-muridnya menemukan dan mencapai kodratnya.